Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Sebelum mulai mungkin yang mas-mas bisa duduk di depan sini, ada tikar gitu. Kasihan kalau berdiri agak lama. Iya. eh, Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ustaz Muhammad Fazil Adzim. Sekaligus juga kita belajar adab, ya, belajar akhlak dan belajar ketawaduan, kerendahan hati, ya. Dan kita semua saya termasuk yang banyak belajar dari beliau, meskipun tidak belajar secara langsung, ya, kadang belajar lewat akunnya. Ini sekarang ada belajar lewat akun nih. Menimba dari tulisan-tulisan yang beliau munculkan di beberapa media. Ketika beliau menyampaikan bahwa apa yang beliau tulis ini adalah sebagai bentuk koreksi, saya ingat ada 3 imam, ya, tentu banyak, ya. Setidaknya 3 imam yang mereka menulis buku tentang doa juga latar belakangnya sama. Yang pertama Imam At-Tabrani, Abul Qasim At-Tabrani, yang wafat tahun 360 Hijriah. Beliau nulis buku tentang doa, ya, juga latar belakangnya mengoreksi kesalahan-kesalahan doa. Yang kedua Imam Al-Khattabi, yang wafat tahun 388. Beliau punya buku dengan judul Sya'nud Du'a, yang isinya juga mengoreksi praktek doa yang berkembang tentu di zamannya. Kemudian yang ketiga ada Imam Al-Qadhi Iyad, yang wafat tahun 544 Hijriah. Beliau juga nulis buku tentang doa yang latar belakangnya sama. Jadi ini artinya ada hal yang patut dicermati, bahwa seharusnya memang inilah yang dilakukan dan diperankan oleh para ulama di setiap zaman. Perlu hadir dalam persoalan-persoalan umat, termasuk persoalan yang berhubungan dengan doa ini. Ketika ada yang keliru, ada yang salah dan terjadi di zamannya, maka ditulis dalam konteks zamannya. Banyak sebetulnya tulisan-tulisan tema-tema yang diperlukan untuk ditulis oleh para ulama di zaman sekarang, karena kalau tadi seperti yang beliau telah singgung, syubhat yang muncul bertambah banyak. Bukan cuma di masalah doa, tapi juga di banyak masalah dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, tapi beliau mengambil salah satu dari sekian banyak persoalan umat ini, dan ini satu bentuk kontribusi yang luar biasa. Jazakallahu khairan. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi kemudian yang kedua, tadi telah beliau awali dengan paparan yang sebenarnya sama persis dengan yang sempat saya siapkan, bahwa kalau kita bicara tentang doa itu sebetulnya banyak bahasan-bahasan yang sudah baku dan dari dulu begitu. Jadi tidak ada hal-hal yang baru. Kaidah-kaidahnya antara satu ulama dengan ulama yang lain ya tidak banyak berbeda yang disampaikan, karena memang doa itu masuk ibadah, bahkan dinyatakan sebagai salah satu intisari ibadah, dan ibadah itu prinsip dasarnya harus mengikuti tuntunan. Kan rumus sederhananya begitu. Kalau rumusnya sudah bisa dipahami, maka alur berikutnya tentu lebih sederhana dan gampang. Nah, hal-hal yang sepele dan sederhana ini tapi ternyata dalam prakteknya bisa dengan berbagai sebab, bisa karena memang tidak puas, atau bisa karena sebab-sebab yang lain, orang merasa bahwa kalau cuma gini-gini aja kurang berkesan, kurang mengena. Lalu kemudian muncullah praktek-praktek, ya, bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan. Dan kalau kita bicara tentang ngikuti tuntunan yang disebutkan oleh sebagian ulama, kan biasanya mencakup beberapa aspek atau beberapa hal.
atau diistilahkan mutaba'ah atau ittiba itu sesuai dengan beberapa hal. Pertama sifatnya, yang kedua jenisnya, yang ketiga caranya, yang keempat waktunya, yang kelima jumlahnya, dan yang keenam tempatnya. Nah, melanggar di salah satu itu sudah bentuk penyimpangan. 6 ini biasanya jadi rumus untuk memahami penyimpangan itu bisa masuk dari pintu mana. Tadi sempat beliau singgung sebagian, tentu tidak tidak atau sulit menyebutkan secara lengkap bentuk-bentuk penyimpangan tersebut satu persatu. Tapi dari keenam hal tadi kita sudah langsung bisa memetakan. Ada penyimpangannya dalam bentuk jumlah yang tidak disyariatkan lalu diperbanyak, atau dengan cara tadi sampaikan ada, dan di buku beliau sudah disampaikan, ada yang dengan cara dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ada yang dengan sifatnya, ada yang waktunya, dan penyimpangan-penyimpangan tadi bisa terjadi pada beberapa ibadah termasuk dalamnya doa. Nah, di buku yang beliau sampaikan ini, saya melihat bahwa apa yang beliau sajikan ini memang mencoba untuk mengkritisi atau kemudian mengoreksi beberapa praktik doa dari apa yang kita temukan di sebagian masyarakat kita di Indonesia, dan mengambil sebagian segmen, ya. Karena memang kalau kita lihat penyimpangan doa cukup banyak, dan bahkan kalau mau disebutkan bisa jadi bukunya bisa lebih tebal dari ini. Tetapi saya melihat ada beberapa segmen yang beliau ambil, yang istimewanya adalah yang jarang dibahas oleh yang lain. Misalnya ketika tadi sudah disampaikan oleh membawa acara juga, bagaimana penyimpangan itu berkaitan dengan praktek yang dikembangkan oleh beberapa penyelenggara pelatihan. Ya. Ada unsur keyakinan yang bermasalah, dan juga kemudian dari situ muncul juga beberapa praktek doa yang menyimpang. Nah, kalau kemudian kita sederhanakan, sebetulnya doa yang sesuai dengan tuntunan kan nggak susah. Rumus dan kaidah-kaidahnya juga nggak rumit. Tapi begitu mulai muncul penyimpangan-penyimpangan di salah satu dari beberapa poin tadi, di sifatnya, kemudian atau di waktunya, tempatnya, jumlahnya, caranya, jenisnya, dan beberapa peluang penyimpangan yang muncul dalam mutaba'ah atau ittiba, mengikuti tuntunan Nabi SAW, ternyata masalahnya bisa jadi berkembang kemana-mana. Kalau kemudian kita lihat doa itu kan untuk diterima oleh Allah SWT, ada beberapa adab yang dilakukan atau adab yang dijaga. Dan secara garis besar dibagi dua, adab yang sifatnya lahir dan ada yang adab yang sifatnya batin. Yang sifatnya lahir itu artinya fisik. Misalnya ada anjuran berdoa itu dengan mengangkat tangan, berdoa dengan menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berwudu. Itu hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi ada hal-hal yang sifatnya non fisik, tadi sudah sempat disinggung sebagian, ya, termasuk yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Di surat Al-Anbiya, ini ada yang menarik, di surat Al-Anbiya, yang namanya juga Al-Anbiya, para nabi. Ada 4 nabi yang Allah ceritakan dalam di surat Al-Anbiya, yang kemudian keempat nabi tersebut Allah nyatakan fastajabna lahu, kami kabulkan, ini Allah kabulkan doa-doa mereka. 4 nabi yang berdoa dan semuanya Allah kabulkan. Yang pertama di surat Al-Anbiya ayat 76, ini kisahnya Nabi Nuh. Lalu ayat 84. Ayat 84, kemudian ayat 88 dan ayat 90. Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Yunus, dan terakhir
Ya, ayat 90, ya betul, 90 ya, terakhir Al-Anbiya ayat 90. Jadi ada 4 kisah nabi yang semuanya Allah abadikan dalam Al-Qur'an, eh, yang eh, lalu kemudian di antara doa yang mereka lakukan adalah bagaimana menghadirkan hati yang dikeluhkan oleh sebagian orang, bahwa bagaimana bisa memberikan kekuatan dan kemudian bisa segera dikabulkannya doa. Ada namanya syikayatul hal. Ya, gini. Jadi begitu kita sudah masuk ke beberapa cabang ilmu, itu ada istilah-istilah khusus di masing-masing ilmu. Jadi kalau kita masuk bicara tentang doa, kita mengenal ada istilah mustajab, ada istilah syikayatul hal, ada istilah ilhah, ada istilah isti'jal, ada istilah-istilah yang berhubungan dengan doa. Ada orang yang kalau ingin segera dikabulkan doa, diantaranya adalah bagaimana ketika berdoa dia berusaha untuk mengeluhkan dan mengakui kelemahan dirinya, seperti yang dilakukan oleh misalnya Nabi Yunus, atau dilakukan juga oleh beberapa nabi yang lain. Rabbi masanniyadur, ya, menceritakan bagaimana kondisinya, ya, kondisi yang dialami. Itu pun tidak menggambarkan keluh kesah yang berkepanjangan, tapi hanya cuma diceritakan dan bahasanya bahasa yang sifatnya umum untuk tetap menjaga adab kepada Allah SWT. Nah, selain syikayatul hal, ada juga yang namanya ilhah. Yang namanya doa itu memang perlu ya sering-sering minta, ya, sering-sering memohon, diulang-ulang dan berkali-kali, bahkan semakin sering semakin baik. Tentu bukan berarti lalu kemudian dengan cara tertentu, tapi semakin sering kita meminta semakin baik. Seperti diungkapkan oleh Ibnu Katsir, itu bedanya khaliq dengan makhluk. Kalau khaliq itu semakin sering diminta semakin senang, kalau makhluk semakin sering diminta semakin enggak senang. Ya, coba aja kalau diantara kita didatangi, datang lagi, minta lagi, lama-kelamaan kita juga bosan dan jengkel. Tapi Allah SWT semakin sering diminta semakin baik, dan bahkan semakin dicintai oleh Allah SWT. Bahkan asar-asar disebutkan oleh sebagian ulama tentang bagaimana malaikat, sampai malaikat mengenali suara kita ketika kita sering berdoa memohon kepada Allah SWT. Hada sautun masmu na'rifuhu. Jadi ini suara yang sudah biasa terdengar dan kita mengenalinya. Sautun ma'ruf, suara yang dikenal. Karena apa? Karena seringnya berdoa. Tapi yang jarang berdoa, ketika mohon pada Allah, suaranya dianggap asing. Karena saking jarangnya berdoa kepada Allah SWT, sehingga malaikat tidak banyak mengenal suaranya. Ini menunjukkan bahwa ada kebiasaan yang bagus untuk sering dilakukan, yaitu banyak-banyak mengulang doa tersebut, meskipun mengulang bukan berarti dengan angka jumlah tertentu. Nah, kemudian ada juga adab yang harus dihindari, yang juga tadi menggunakan istilah menggunakan huruf I juga. Kalau tadi ada ilha, ada isti'jal. Ada merasa bahwa sudah berdoa banyak-banyak tapi enggak segera dikabulkan. Padahal kita berdoa itu bukan memberi ultimatum kepada Allah SWT, tapi lebih pada bagaimana kita memohon, dan bentuk dikabulkannya doa ada 3 jenis yang disebutkan dalam hadis. Dikabulkan sebagaimana yang kita minta. Yang kedua, dihindarkan dari musibah yang sejenis. Dan yang ketiga, jadi tabungan amal kita di sisi Allah SWT pada hari kiamat kelak. Maka semuanya berisi kebaikan. Nah, itu beberapa hal berkaitan dengan materinya. Kemudian yang beliau sempat singgung juga ada istilah yang namanya ta'addi atau melampaui batas. Ya. Tadi sempat beliau singgung, melampaui batas itu memang bentuknya beragam. Salah satu diantaranya adalah meminta sesuatu dengan mendetailkan untuk hal-hal yang tidak perlu didetailkan dan tidak dibenarkan untuk didetailkan. Dan juga beliau sebutkan hadisnya dari Abu Na'amah terkait dengan adanya seorang yang berdoa minta kepada Allah, minta surga tapi merinci surganya, merinci kenikmatan yang diharapkan. Padahal kaidahnya kan sederhana, bahwa surga itu seperti dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas sholihin, kan rumusnya 3 ya.
Aku sediakan untuk hambaku yang soleh. Yang pertama, mala ainun ro'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Jadi artinya kalau membayangkan bahwa di surga ingin dapat istana yang bagus, yang bersih, ya kita pasti membayangkan bagus dengan versi kita sekarang dengan pengetahuan yang terbatas tentang makna bagus. Kasur yang empuk tuh kayak apa sih? Kan kita membayangkan kasur empuk itu yang kita ketahui ya dari toko kasur yang ada kalau kita di rumah nggak punya kasur yang bagus empuk itu. Itu yang dianggap sudah paling empuk. Nah, ini kan dengan keterbatasan yang kita miliki, kita membayangkan itu empuk dan enak. Sementara ketika kita membaca dan melengkapi pengetahuan kita tentang surga, ternyata hal-hal tersebut sama sekali tidak dibutuhkan karena memang itu di luar yang kita bayangkan sekarang ini. Bayangkan masa gelas saja bisa mengetahui kebutuhan cairan kita. Artinya kita kalau minum itu tidak perlu lagi kemudian direpotkan dengan harus minta dengan porsi tertentu karena memang salah satu dari tafsiran wa ka'san dihaqa adalah bahwa gelasnya tersebut disediakan dengan porsi air sesuai dengan kebutuhan kita. Saya dengan Ustaz Muhammad Fauzi Al-Adhim bisa jadi kebutuhan cairan berbeda. Makna ka'san dihaqa artinya kita sama-sama diberi air, tapi diberi airnya dengan porsi yang berbeda. Dan itulah kenikmatan surga yang susah dibayangkan oleh manusia sekarang. Yes, pokoknya kalau ada kata di atas enak ya kata yang lebih pantas untuk mengatakan itu. Jadi susah untuk mengatakan bahwa ada atau susah dibenarkan orang mengatakan bahwa saya berdoa lalu minta dan mendetailkan. Kalau tadi beliau sebutkan contoh di bukunya ada contoh yang mendetailkan, dan kalau sekarang ini yang hadir ikhwan akhwat saya lihat ada sebagian yang belum nikah, termasuk juga berdoa yang belum nikah kan tidak dibenarkan berdoa minta pada Allah lalu minta calonnya didetailkan dari ujung rambut sampai ujung kakinya disebutkan ingin rambutnya yang keriting ya atau rambutnya pirang ya, kemudian matanya warnanya hitam atau biru ya, hidungnya agak mancung atau agak pesek ya, mulutnya, dagunya terus ke bawah sampai ke ujung kaki. Nah, hal-hal seperti ini termasuk ta'addi, termasuk innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Ya, bisa berlebihan dalam mendetailkan hal-hal seperti ini. Minta kepada Allah untuk mendapat pendamping yang baik lahir dan batin atau solehah dengan kemudian beberapa kata tambahan untuk kemudian yang menjadi harapan kita sudah cukup. Dan bisa jadi Allah berikan sesuatu yang di luar yang kita bayangkan. Nah, ada kisah yang agak menarik terkait dengan hal ini ketika ada seorang imam menceritakan bahwa ada seorang wanita, seorang istri mendapatkan suami. Wanitanya cantik, kemudian perangainya baik, ya meskipun nggak tepat ya dikatakan ya cantik lahir batin lah. Lalu mendapat suami jelek lahir batin, sudah fisiknya jelek, akhlaknya buruk. Nah, tapi kemudian yang luar biasa adalah apa yang dinyatakan oleh wanita ini ketika dia ditanya, kok betah sama suami seperti ini? Ya. Lalu jawabannya apa? Dia mengatakan iman itu ada dua sisi, ada sabar dan ada syukur. Kalau Allah berikan karunia saya seperti ini, saya harus bersyukur dan saya harus sempurnakan dengan bersabar mendapat suami seperti ini. Inilah yang namanya keimanan. Ya, meskipun saya nggak bilang Bu, ya mohon sabar ya Bu ya. Dengan suami-suaminya. Ya. Nah, tapi kemudian kalimat berikutnya yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat seperti itu berhenti sampai di situ. Karena apa? Karena bisa jadi sang suami ini punya amal-amal soleh di masa lalu. Yang dengan amal solehnya yang dikerjakan mendapatkan karunia istri cantik dan soleha seperti itu. Nah, bisa jadi ada doa-doanya di masa lalu yang Allah kabulkan. Doanya minta ini, minta itu, nggak kesampaian juga, tapi maksudnya nggak kesampaian saat itu. Tapi dengan kesabarannya menunggu sampai akhirnya mendapatkan istri yang selain cantik, parasnya tapi juga soleha.
Nah, ini contoh bagaimana kita melihat doa dari banyak sisi. Nah, kemudian di buku ini saya juga nanti insya Allah akan menyampaikan ada beberapa masukan terkait dengan penulisannya. Ada yang memang di beberapa bagian awal tidak dicantumkan teks bahasa Arabnya, tapi di bagian belakang ada yang dicantumkan, tapi yang jelas kadang dicantumkan dan kadang enggak. Ini juga akan lebih pas kalau dilengkapi keseluruhannya. Kemudian ada yang juga salah nulis, misalnya pada saat menyebutkan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah, alif lamnya itu kelebihan lam ya. Ada beberapa kesalahan ketik, tapi itu bagi saya itu biasa, karena saya kebetulan pernah jadi editor di percetakan Al-Quran di kota Madinah, dan ya melihat ya teks, tapi ngoreksi buku-buku berbahasa Indonesia. Ya kita melihat orang Arab aja nulis bahasa Arab aja bisa salah, apalagi orang Indonesia nulis ya bahasa Arab. Ini ya untuk menghibur kawan-kawan yang sudah bekerja keras menyusun ini. Apalagi kesalahannya juga termasuk kesalahan dalam batas yang wajar, artinya minim dan tidak banyak kesalahan-kesalahan tersebut. Selain itu juga yang bagus untuk dilengkapi berkaitan dengan takhrij hadis, disebutkan dengan menggunakan kaidah takhrij. Karena takhrij itu sebenarnya intinya dua kerjaan. Pertama azul hadis ila masadirihi, ya, menyandarkan hadis ke sumbernya, jadi menyebutkan HR Bukhari, HR Muslim, HR Ahmad dan seterusnya. Artinya hadis riwayat maksudnya atau rawahu ya. Itu sudah, tetapi kalau dilengkapi dengan nomor tentu akan lebih bagus, karena di sebagian besar namanya belum dicantumkan. Dan sekarang alhamdulillah pencarian seperti itu tidak sulit ya. Bagi kawan-kawan yang ingin menggunakan aplikasi dengan berbasis handphone, sekarang bisa dengan lebih cepat. Aplikasinya namanya Jami'ul Kutubis Jami'ul Kutubit Tis'ah. Yang berbahasa Arab ya, maaf bukan berbahasa Indonesia. Jami'u al-Kutubit Tis'ah. Aplikasinya memang kalau download sebaiknya cari wifi ya, jangan paket data menghabiskan dan menguras paket data. Tapi saya melihat ini aplikasi yang saat ini terbaik untuk Kutubut Tis'ah, karena aplikasi-aplikasi sebelumnya penomorannya sering salah dan saya sering capek ya. Ketika ada pertanyaan, saat ini hadisnya benar nggak? Saya cek hadisnya benar tapi nomornya salah. Nah itu kan capek nyarinya, karena saya harus ngecek ke kitab aslinya. Jadi setelah ketemu teksnya lalu kemudian ngecek kitab aslinya, ternyata selisih nomor. Selisih bisa sampai 7-8 nomor atau bisa agak jauh. Nah, sekarang terbantu dengan aplikasi tersebut, beberapa kali kita cari penomorannya pas. Ya. Penomorannya benar untuk semua Kutubut Tis'ah tadi, atau sebagian besar yang selama ini saya dapatkan, saya belum pernah menemukan yang penomorannya keliru. Nah, ini aplikasi yang jadi recommended ya untuk digunakan, juga untuk mencari. Dan sebenarnya saya tadinya mau mencoba membantu nyarikan, tapi ya alasannya nggak punya waktu gitu ya. Sebenarnya mungkin karena nggak pintar ngatur waktunya. Tadinya mau saya coba carikan beberapa takhrij hadisnya, karena ini kalau dengan aplikasi tersebut ngerjakannya gampang, cuma tinggal pegang handphone, masukkan katanya dan bisa langsung ketemu, bahkan takhrijnya bisa dilengkapi. Cukup dengan menggunakan handphone dan nggak perlu menggunakan maktabah syamilah, nggak perlu menggunakan yang lain, terutama untuk hadis yang berada di Kutubut Tis'ah. Kemudian yang kedua, takhrij hadis itu selain menyandarkan ke sumber aslinya, pekerjaan berikutnya adalah memperjelas status hadisnya dari sisi sahih dan dhaifnya. Nah, di beberapa bagian hadis nampaknya masih ada yang belum dicantumkan hadisnya, ini sahih atau tidak. Meskipun saya tahu ini hadisnya sahih, tapi kalau dilengkapi akan lebih bagus. Ya. Dan kebetulan kalau dengan menggunakan aplikasi yang saya sebutkan tadi, dan aplikasinya bisa digunakan baik di yang berbasis Android maupun yang handphonenya Android maupun yang menggunakan iPhone ya. Sama aplikasinya
dan ini adalah aplikasi wakaf dari eh, keluarga besar Ar-Rajhi yang mereka investasi cukup besar di aplikasi ini. Nah, itu terkait dengan takhrijnya karena nanti ini akan terus sampai di belakang, di bagian belakang hadis ya. Nah, kemudian yang lainnya juga adalah di di buku ini ada satu subbab yang saya kurang paham, nampaknya saya merasa terulang ya. Tapi bisa jadi mungkin pengulangan itu ada maksud tertentu. Pengulangannya ada satu subjudul ya. Nah, berlebihankah kita dalam berdoa? Bahasan ini nampaknya mengulang di beberapa halaman sebelumnya juga sebagian besar sama. Jadi di halaman 29 ya. Nah, tapi mungkin karena saya juga kurang mencermati dari awal apakah memang ada sesuatu yang baru yang terselip di situ. Karena kita tahu Ustaz Muhammad Fauzi Al-Hatib kalau menyajikan tulisan kadang-kadang perlu kecermatan, kejelian, maka saya mohon maaf kalau tadi nggak teliti, nggak jeli mencermati hal tersebut. Nah, itu mungkin beberapa hal yang yang terkait dengan buku yang ada di hadapan kita ini. Dan kalau terus terang saya ketika terima buku ini dan kemudian diminta untuk membedahnya, saya lalu kemudian 2 hari yang lalu keliling ke beberapa toko, beberapa stand di pameran ini mencari buku-buku tentang doa, termasuk buku yang diskon 50% ya, terus buku yang harganya ya pokoknya buku yang murah-murah ya. Buku tentang doa berbahasa Indonesia ini luar biasa jumlahnya, cukup banyak, bahkan sangat banyak, sebagian terjemahan dan sebagian lagi tulisan dari beberapa penulis. Dan saya kurang paham beberapa buku yang belakangan dijual dengan harga murah, padahal kondisi bukunya masih lumayan bagus, nampaknya kurang laku gitu ya. Jadi lalu kemudian daripada nggak laku ya dijual murah. Nah, saya lihat nampaknya bukunya karena memang tidak menghadirkan sesuatu yang baru. Tidak ada bahasan baru, tidak ada kaidah baru, dan tidak ada kedalaman pembahasan juga yang bisa didapatkan oleh pembaca, sehingga cenderung untuk tidak membeli. Apalagi tambah penulisnya juga tidak dikenal oleh pembeli atau oleh masyarakat secara luas. Bahkan ada yang nampaknya hanya lebih banyak copy paste dari internet lalu kemudian dikumpul-kumpulkan. Jadi akhirnya jadi kumpulan doa yang kelihatannya banyak, tapi sebetulnya dilakukan oleh penulis yang lain dan dicoba oleh penulis yang bersangkutan mengumpulkan sendiri bahasan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasan ini begitu pentingnya sampai begitu banyak buku yang beredar. Tapi saran kepada semua yang hadir, kalau memilih buku, memang memilih buku yang bergizi, perlu banyak pertimbangan, apalagi buku yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Kadang-kadang kita perlu konsultasi pada orang yang agak lebih banyak mendalami bidang-bidang tersebut. Sebagai contoh misalnya, kalau saya ingin membeli buku fikih, kira-kira buku fikih apa yang bagus saya baca untuk pemula? Kalau saya cari buku tentang sholat, buku apa yang bagusnya dibaca? Buku yang paling lengkap tentang sholat itu apa, dan seterusnya. Kita membutuhkan arahan-arahan tersebut. Beberapa ulama di Timur Tengah mengambil peran-peran tersebut, tetapi dan ini memang ini jadi PR-nya para ustadz, juga seharusnya turut hadir memberikan arahan bagaimana memilih buku yang bagus dalam beberapa bahasan, termasuk juga buku tentang doa. Dan sebagai penutup, saya termasuk yang merekomendasikan untuk membeli buku ini. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.